Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tentu tetap semangat ya. Anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tema 6 subtema 3 PB6. Nah, itu masih tetap tentang energi alternatif ya. Nah, jangan lupa ya, ada beberapa hal yang tentu harus selalu diperhatikan ya. Yang pertama, mandi. Nah, ini yang belum mandi tentunya ya. Kalau kalian di pagi hari mau belajar masih belum mandi ya, tentu mandi dulu ya biar badan sehat dan badannya segar. Yang kedua, anak-anak makan ya, ini juga penting untuk agar kalian punya energi ketika belajar. Yang ketiga, rapi agar pembelajaran semakin menyenangkan. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita awali belajar kali ini ya dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, tadi sudah dibaca doa. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, anak-anak, pembelajaran ini tentu mudah-mudahan semakin membawa berkah. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Nah, pembelajaran kita kali ini tentang biogas ya. Ini kalian lihat, ini ada gambar ya, gambar tentang bagaimana pembentukan biogas dan manfaat biogas. Nah, biogas bisa untuk masak ya. Ini juga bisa sebagai pengganti energi ya, atau disebut energi alternatif juga ya. Nah, biogas itu apa? Ya, kita pelajari. Nah, kita perhatikan penjelasan berikut ini ya. Bacalah teks berikut secara nyaring dengan intonasi yang tepat. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula ya kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Nah, informasi ini anak disarikan dari berbagai sumber. Ya, berarti yang disebut dengan biogas ini adalah energi alternatif juga ya. Hanya saja energi alternatif ini memanfaatkan limbah kotoran sapi atau hewan lain ya, tapi yang sering digunakan ya, yang masih saat ini ya, yang di dalam pembelajaran ini adalah contohnya adalah limbah kotoran sapi. Nah, baik anak-anak, ini ada sebuah pertanyaan ya, sebagai latihan kalian ya, setelah kalian membaca tadi. Nah, sekarang ini ada pertanyaan ya, berikan dua alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Nah, biogas itu adalah energi alternatif ya. Nah, apa alasannya? Nah, pertama, untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Kedua, untuk memanfaatkan limbah yang berasal dari kotoran hewan. Berikutnya, apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Jelaskan. Nah, apakah ini ramah lingkungan ya? Tentu jawabannya adalah
Iya, ya ramah lingkungan. Pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran limbah dari kotoran hewan. Berikutnya, berikan 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. 2 contoh. Nah, ini yang pertama prosesnya ramah lingkungan. Yang kedua dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Ya. Berikutnya, anak-anak, berikan 2 contoh hambatan menggunakan biogas. Hambatannya. Yang pertama, kurangnya tenaga terampil dalam proses pembuatannya. Yang kedua, memerlukan biaya yang tinggi. Nah, ini hambatan-hambatan untuk membuat biogas. Ya, anak-anak, kita lanjutkan ya. Ayo berlatih. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki 1 ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Jadi anak-anak, di sini dijelaskan bahwa ya 1 ekor sapi ini cukup ya kalau memanfaatkan biogas sebagai energi alternatif. Ya, sekarang coba menjawab pertanyaan berikut. Nah, Ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika Ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Mari kita hitung sama-sama ya. Pertama, di situ dijelaskan ya, informasinya adalah biogas ini dapat dimanfaatkan selama 8 jam ya. Nah, terus sehari digunakan memasak 4 jam. Maka berarti 8 jam dibagi 4 jam ya. Untuk memasak sehari kan 4 jam. Nah, 8 dibagi 4 hasilnya 2. Berarti biogas tadi dapat digunakan selama 2 hari. Ya, berikutnya, seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Kita hitung ya, bahwa biogasnya dapat digunakan selama 16 jam. Sehari digunakan selama 4 jam saja biogas itu. Maka bagaimana menghitungnya? 16 bagi 4 sama dengan 4. Maka dapat digunakan selama 4 hari. Ya, berikutnya ini kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 12.15, maka pukul berapa biogas akan habis? Ya, ini kita bahas ya. Biogasnya dapat dipakai selama 10 jam. Memasak 10 jam ya, dimulai pukul 12.15. Maka ini ditambah 10 jam ya, 10.00, hasilnya adalah 22.15. Berarti akan selesai memasak pukul 12.15 atau biogas itu habis digunakan memasak yaitu tepat pukul 22.15. Cukup lama ya, 10 jam. Ya, anak-anak, berikutnya ini memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan. Menjaga lingkungan harus terus diupayakan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Nah, perhatikan gambar ini anak. Gambar ini gambar seorang anak yang sedang ini ya akan buang sampah ya. Nah, ini sampahnya berserakan ya, buang sampah di sungai. Nah, apa saran yang akan kamu sampaikan kepada anak tersebut? Sarannya bisa seperti ini ya, buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sembarangan. Ya, saran ini boleh yang lain ya. Berikutnya, mengapa? Jelaskan ya, mengapa
membuang sampah sembarangan tidak dibolehkan ya, karena kita jelaskan. Apabila membuang sampah di saluran air akan terjadi penyumbatan, akibat paling fatal adalah banjir dan air kotor. Itu akibatnya nanti ya. Ya, berikutnya sekarang cobalah amati lingkungan sekolahmu. Sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan di sekolahmu. Jawabannya anak-anak adalah ya, ini di sekolah membuang sampah di tempat sampah, memastikan meja belajar bersih, membersihkan ruang kelas. Ini kalau di sekolah ya. Ya anak-anak, pembelajarannya cukup sekian dulu ya. Itu tadi pembelajaran tema 6 subtematika PP6. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian pelajari banyak manfaatnya ya. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Nah, dan juga tentu kalian harapannya adalah bisa jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berilmu ya, dan juga anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua. Baik anak-anak, kita akhiri ya, akhiri pelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.